mendapatkan perhatian karena perjalanan yang seru ini dimulai dari sekarang. Legislatif adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya. Lembaga ini juga dikenal sebagai parlemen, kongres, atau majelis nasional. Dalam sistem demokrasi, legislatif berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan. Definisi dan fungsi. MPR adalah lembaga tertinggi negara yang berwenang mengambil keputusan mengenai masalah-masalah yang sangat penting dan strategis bagi bangsa dan negara. MPR terdiri dari anggota DPR, DPD, dan utusan daerah. Struktur lembaga legislatif di Indonesia. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD, serta melantik presiden dan wakil presiden. Anggotanya terdiri dari anggota DPR dan juga DPD. Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. DPR berperan dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pelaksanaan undang-undang, serta memberikan persetujuan anggaran negara. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD berfungsi sebagai wakil daerah dalam proses legislasi, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi dengan jumlah anggota yang sama untuk setiap provinsi. Yang pertama, legislatif dan eksekutif. Legislatif DPR mengesahkan undang-undang dan mengawasi kebijakan eksekutif pemerintah. Eksekutif menjalankan kebijakan sesuai dengan undang-undang yang dibuat legislatif. Yang kedua, legislatif dan yudikatif. Legislatif membuat undang-undang yang diterapkan oleh yudikatif peradilan. Legislatif juga mengawasi jalannya peradilan. Yang ketiga, eksekutif dan yudikatif. Eksekutif melaksanakan keputusan pengadilan, sementara yudikatif mengawasi tindakan eksekutif agar sesuai hukum. Berikut adalah contoh DPR RI dan juga DPR dari internasional. Kepada pimpinan DPR RI, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kita di negara asing, kita tarik kebal dia di sini, itu saja yang kita minta. Balik adalah tuduhan sila tarik balik. Woi, tarik baliklah. Bak dalam bahasa Hokkien tu bermaksud daging. Kalau tuba itu Hokkiennya daging khinzir. Saya tahu, saya tahu sebab saya Hokkien. Ni apa ni benda? Are you allowed to talk? Bapak Menteri, striptease? Bukan, Swiftie. Allah. Astaghfirullah, cobaan. Puas hati ya? Jadi tak payah spin lagi isu ni ya. Setuju kata bersetuju? Setuju. Yang tidak kata tidak. Paku tempas pun ada buat. Apa lagi? Ini paku tempas 2018 sudah buat. Baik, untuk itu saya ialah YB Jelebah. Yang berpuasa, yang bapak berpuasa. Lagi sabarlah. Kita bahas soal pekat. Maksud saya dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di session. Terima kasih. Utama seperti mana yang kita semua tahu. Minta penjelasan. Adalah Terima kasih Rembau. Rembau sedarkah bahawa saya ke pasar Borong Selayang dan melihat harga barang. Harga barang waktu GST rendah sedikit. Bukan kasino kah yang kena batangan? Apa ini? Biadab, ini kurang ajar. Ini tarik balik, ini biadab yang bertuah. Memang kurang ajar, ini bawa mata layak duduk sini. Something, what you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time. Tanya saja, kenapa? Lembaga legislatif seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia, memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, fungsi legislasi. Membuat, mengubah, atau membatalkan undang-undang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, fungsi anggaran. Menyusun dan menyetujui anggaran negara, termasuk pendapatan dan pengeluaran negara yang diajukan oleh pemerintah. Fungsi representasi, mewakili dan menyuarakan aspirasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada wewenang lembaga legislatif di Indonesia.
Perlu diketahui, wewenang adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mengambil keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Wewenang juga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang sah dari seseorang atau kelompok terhadap orang lain. Nah, yang pertama ada wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3. Wewenang MPR meliputi yang pertama ada mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD. MPR dapat mengubah atau menetapkan UUD 1945 melalui sidang MPR. Yang kedua ada melantik presiden dan wakil presiden. MPR memiliki tugas untuk melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, memberikan putusan tentang pengangkatan wakil presiden menjadi presiden jika presiden berhalangan tetap atau diberhentikan. Yang kedua ada wewenang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR memiliki peran utama sebagai pembentuk undang-undang dan pengawas pemerintah. Wewenangnya adalah yang pertama membentuk undang-undang. Bersama dengan presiden, DPR bertugas merumuskan, membahas dan mengesahkan undang-undang. Yang kedua, membahas dan menyetujui anggaran atau APBN. DPR membahas rancangan anggaran negara bersama pemerintah dan memberikan persetujuan. Yang ketiga, melaksanakan fungsi pengawasan. Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah termasuk anggaran negara. Selanjutnya ada menyetujui pengangkatan pejabat tinggi negara, termasuk duta besar, hakim, agung, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir memberikan persetujuan atas perjanjian internasional, seperti perjanjian yang berdampak luas bagi rakyat. Yang terakhir ada wewenang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD adalah lembaga yang mewakili kepentingan daerah. Wewenangnya meliputi diantaranya yang pertama ada mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Di sini DPD dapat mengusulkan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan keuangan daerah. Yang kedua, memberikan pertimbangan terhadap RUU, terutama RUU yang berkaitan dengan anggaran, otonomi daerah, dan hubungan pusat daerah. Yang ketiga, melakukan pengawasan. DPD mengawasi pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan daerah seperti otonomi daerah dan dana desa. Yang keempat, menyampaikan pendapat atau pertimbangan kepada DPR. DPD menyampaikan pendapat tentang pengangkatan pejabat negara tertentu yang terkait dengan kepentingan daerah. Dan yang terakhir ada ikut membahas RUU tertentu. Bersama dengan DPR dan Presiden, DPD dapat ikut membahas RUU tertentu, khususnya yang akan berdampak kepada daerah. Selanjutnya, ada peran lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan. Jadi, apa sih sebenarnya peran lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan? Ada 5 peran utama yang penting untuk kita pahami. Yang pertama, membuat undang-undang. Lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang. Nah, undang-undang ini adalah dasar hukum negara kita. Kedua, mengawasi pemerintah. Selain itu, mereka juga bertugas mengawasi pemerintah. Kok diawasi? Ya, supaya kebijakan-kebijakan pemerintah tetap sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ketiga, menyetujui anggaran. Peran ketiga, mereka membahas dan menyetujui anggaran negara. Ini penting banget, karena anggaran ini yang dipakai membiayai semua program pemerintah, dari infrastruktur sampai pendidikan. Keempat, mewakili rakyat. Lalu, lembaga legislatif juga punya tugas untuk mewakili rakyat. Mereka mendengar aspirasi masyarakat dan menyampaikan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada persetujuan diplomasi. Lembaga legislatif kadang terlibat dalam urusan luar negeri, seperti menyetujui perjanjian internasional. Contohnya, perjanjian dagang antar negara yang menguntungkan Indonesia. Pertama, kualitas legislasi. Salah satu tantangan terbesar adalah kualitas legislasi yang dihasilkan banyak undang-undang yang disahkan dianggap tidak efektif, tidak relevan, atau tumpang tindih dengan peraturan lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya riset mendalam, proses legislasi yang tergesa-gesa, dan rendahnya partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang. Kedua, ada korupsi dan etika politik. Korupsi masih menjadi masalah besar di lembaga legislatif. Beberapa anggota legislatif terlibat dalam kasus korupsi, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Selain itu, praktik politik uang dan nepotisme dalam pemilihan anggota legislatif juga memperburuk citra institusi ini.
Ketiga, kapasitas dan kompetensi anggota. Kapasitas dan kompetensi anggota legislatif seringkali dipertanyakan. Banyak anggota legislatif yang tidak memiliki latar belakang atau pengetahuan yang memadai dalam bidang legislasi dan pemerintahan. Hal ini mempengaruhi kualitas diskusi dan keputusan yang diambil. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas masih perlu ditingkatkan agar anggota legislatif dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Seorang legislator memiliki 11 hak istimewa atau yang disebut 11 hak legislatif, yaitu adalah fasilitas rumah dinas, fasilitas transportasi resmi, fasilitas kesehatan, tunjangan khusus, protokol resmi dalam acara kenegaraan, kebal hukum dalam konteks tugas atau yang disebut hak imunitas, akses dokumen dan informasi rahasia negara, perlindungan keamanan khusus, dukungan administratif atau staf pribadi, kebebasan berbicara dalam forum resmi, dan pengawalan saat bertugas di daerah tertentu. Berikutnya ada perbandingan sistem legislatif, yang dimana Indonesia menggunakan sistem unikameral, memiliki 575 DPR, dan menjabat selama 5 tahun. Wewenangnya membuat undang-undang dan mengangkat presiden. Berikutnya ada Amerika Serikat, menggunakan sistem bicameral, memiliki Senat 100, DPR 435, 2-6 tahun. Wewenangnya membuat undang-undang dan mengangkat presiden. Berikutnya, Inggris menggunakan sistem bicameral, House of Lords 792 dengan ditunjuk, Commons 650 dengan dipilih, dan tidak ada batas waktu. Wewenangnya membuat undang-undang dan mengangkat PM. Australia menggunakan sistem bicameral, memiliki 76 Senat, 151 DPR, dan menjabat selama 3-6 tahun. Wewenangnya membuat undang-undang dan mengangkat PM. Kelebihannya, unikameral, cepat dan efisien, bicameral, representatif, dan juga seimbang. Pertama, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR bersatu sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Pasca amandemen UUD 1945, kedudukan MPR setara dengan lembaga negara lain, tidak lagi sebagai lembaga tertinggi. Dan yang kedua ada kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang pertama sebagai wakil rakyat, itu mewakili aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan nasional, lalu sebagai mitra eksekutif, setara dengan presiden dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang serta anggaran negara. Yang terakhir sebagai pengawas pemerintah, itu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Lalu yang ketiga ada kedudukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang pertama sebagai wakil daerah, yaitu mengakomodasi kepentingan daerah di tingkat nasional. Lalu ada dalam sistem bicameral, bagian dari sistem parlemen 2 kamar di Indonesia dengan fokus pada isu-isu daerah. Yang terakhir sebagai penyeimbang DPR, itu memberikan masukan terkait undang-undang yang berhubungan dengan daerah. Lalu yang keempat ada kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sebagai wakil rakyat di daerah, itu menyuarakan kepentingan masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Lalu sebagai mitra kepala daerah, bekerja sama dengan gubernur, bupati, atau wali kota dalam menyusun kebijakan daerah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara lembaga legislatif. Pemisahan kekuasaan membagi kekuasaan negara menjadi 3. Yang pertama, legislatif. DPR bertugas untuk membuat undang-undang. Lalu yang kedua, eksekutif. Presiden dan menteri bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, Mahkamah Agung yang bertugas untuk menegakkan hukum. Lalu, hubungan antara lembaga. Checks and balance. Legislatif mengawasi eksekutif dan membuat undang-undang, sedangkan eksekutif melaksanakan undang-undang dan mengajukan rancangan undang-undang, lalu yudikatif mengadili sengketa dan menguji undang-undang. Tujuannya untuk mencegah kekuasaan absolut, menjamin pengawasan dan keadilan, serta melindungi hak rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan undang-undang di Indonesia sesuai UU 12 tahun 2011 beserta perubahannya yang terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama ada tahap perencanaan. DPR menyusun program legislasi nasional atau Prolegnas bersama DPD dan Menteri Hukum dan HAM. Prolegnas jangka menengah 5 tahun dan tahunan ditetapkan melalui keputusan DPR. Yang kedua, tahap penyusunan. Naskah akademik dan draft awal RUU disusun oleh anggota atau komisi DPR. RUU diharmonisasi, dibulatkan, dan dimantapkan oleh badan legislatif dalam waktu tertentu. RUU hasil harmonisasi diajukan ke pimpinan DPR untuk diputuskan dalam rapat paripurna, disetujui, diubah, ataupun ditolak. Jika disetujui, RUU disampaikan kepada Presiden, yang kemudian menunjuk menteri untuk membahasnya dengan DPR dalam waktu 60 hari. Yang ketiga, tahap pembahasan. Dilakukan dalam 2 tingkat. Yang
pertama, pembahasan antara DPR dan Menteri terkait di rapat komisi atau gabungan komisi. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Yang keempat, tahap pengesahan. RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Yang kelima, tahap pengundangan. RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah lembaga legislatif di tingkat daerah, di mana di Indonesia dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD adalah bagian legislatif yang berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. DPRD dibagi menjadi dua. Yang pertama, DPRD Provinsi merupakan lembaga legislatif di tingkat provinsi yang anggotanya dipilih melalui pemilu oleh rakyat di wilayah provinsi tersebut. Yang kedua ada DPRD kabupaten atau kota, yaitu lembaga legislatif yang bertugas di tingkat kabupaten atau kota, di mana anggotanya juga dipilih melalui pemilu oleh rakyat di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Selanjutnya ada struktur DPRD. Yang pertama, pimpinan DPRD terdiri dari ketua dan wakil ketua yang dipilih dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak. Yang kedua ada komisi-komisi di mana membantu pelaksanaan fungsi legislatif dalam bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga ada alat kelengkapan DPRD di mana termasuk badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan musyawarah, dan badan kehormatan. Selanjutnya ada fungsi utama DPRD. Yang pertama fungsi legislasi, membuat peraturan daerah bersama kepala daerah. Yang kedua fungsi anggaran yang mana membahas dan menyetujui APBD. Yang ketiga ada fungsi pengawasan di mana mengawasi pelaksanaan perda, APBD, dan kebijakan daerah.